Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Maulidina dari Prodi Pendidikan Tingkat 2B. Di sini saya akan memberikan video edukasi tentang bahaya plastik. Baik teman-teman, langsung saja ke materinya. Di sini ada temanya juga, bahaya plastik, teman atau musuh. Tak hanya lingkungan, dampak sampah plastik juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Hal ini perlu diperhatikan karena kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan plastik di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan cara tepat untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan sampah plastik. Siapa di sini yang masih memakai plastik setiap harinya dan maupun berbelanja ataupun jajan? Pasti semua menggunakan sampah plastik. Yuk kita simak daur ulang dan cara mengurangi sampah plastik tersebut. Yang selanjutnya di sini ada latar belakang. Bahan plastik dapat dengan mudah ditemukan di berbagai produk, mulai dari kemasan makanan dan minuman, kantong belanja hingga peralatan rumah tangga. Ketika tidak lagi digunakan, produk dari bahan plastik tersebut bisa menumpuk dan menjadi sampah di mana-mana. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan sampah plastik dan limbah plastik kian meningkat setiap tahunnya. Bahkan ada riset yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia dibandingkan dengan jenis sampah lainnya. Proses penguraian sampah plastik memakan proses yang jauh lebih lama karena memerlukan bantuan radiasi sinar UV. Bahkan, penguraian sampah plastik bisa memakan waktu hingga 20-500 tahun lamanya. Bila tidak terurai dengan benar, proses penguraian plastik justru menghasilkan partikel kecil atau mikroplastik, senyawa kimia, dan logam berat yang lebih berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menekan dampak sampah plastik yang dapat terjadi. Baik, selanjutnya apa sih dampak sampah plastik bagi lingkungan? Sampah plastik yang dibuat sembarangan berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. Limbah plastik juga termasuk dalam sumber polusi lingkungan terbesar di seluruh dunia. Apabila dibiarkan begitu saja, dampak sampah plastik bisa berbahaya bagi ekosistem dan kelangsungan hidup di bumi. Baik teman-teman, di sini ada dampak pencemaran sampah plastik bagi lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran air. Sampah plastik, baik yang bentuknya masih utuh atau sudah hancur menjadi partikel kecil, bisa mengakibatkan pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena plastik membawa zat kimia seperti bifenil, poliklorinasi, dan pestisida yang dapat mengontaminasi air serta meracuni dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Ketika dikonsumsi oleh hewan laut, racun ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia bila sampai hewan laut tersebut diolah dan dikonsumsi. Pencemaran tanah. Dampak sampah plastik selanjutnya adalah pencemaran tanah. Partikel mikroplastik, logam berat, dan zat kimia hasil dari proses penguraian plastik dapat masuk ke dalam lapisan tanah serta menempel pada tumbuhan yang bertanam di dalamnya, seperti sayuran dan buah-buahan. Bila sayuran dan buah tersebut dikonsumsi oleh manusia, risiko terjadinya berbagai jenis penyakit pun dapat meningkat. Kontaminasi sampah plastik ini juga bisa membuat kondisi tanah menjadi tidak subur. Baik teman-teman, selanjutnya ada pencemaran udara. Proses pembakaran sampah plastik yang dilakukan secara terbuka bisa mengakibatkan terjadinya polusi udara. Hal itu disebabkan oleh adanya partikel mikroplastik, logam berat seperti kadmium dan timbal, serta bifenil poliklorinasi yang terlepas dan mencemari udara. Selain berbagai polusi di atas, masalah sampah plastik juga kerap memperparah pemanasan global dan perubahan iklim di seluruh dunia. Nah, di sini ada apa sih dampak sampah plastik bagi kesehatan? Tak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalam sampah plastik juga bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan. Yang pertama, kanker. Berbagai senyawa kimia beracun yang berasal dari plastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang terkontaminasi limbah plastik. Limbah plastik ini menghasilkan zat karsinogenik yang dapat memicu kanker, seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat, dan kanker testis. Yang selanjutnya di sini ada kerusakan organ. Paparan logam berat dan mikroplastik dapat menyebabkan kerusakan kulit dan memicu berbagai gangguan pada tubuh, seperti gangguan saraf, masalah pencernaan, gangguan pernafasan, dan gangguan kelenjar endokrin, misalnya penyakit tiroid.
Selain itu, beberapa zat beracun dari limbah plastik atau olahan sampah plastik juga bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan hati. Dan yang terakhir di sini ada gangguan pertumbuhan janin dan anak. Paparan zat beracun dari limbah plastik juga bisa berbahaya bagi ibu hamil, janin, dan anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan limbah dan zat beracun bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang pada janin dan anak-anak. Selain itu, ibu hamil yang terlalu sering terpapar senyawa kimia dari sampah plastik juga berisiko tinggi mengalami keguguran, bayi terlahir prematur, atau penyakit bawaan lahir pada janin. Selain itu juga, kontaminasi bahan plastik seperti phthalates dan bisphenol A pada alat dan tempat makan serta mainan anak juga perlu diperhatikan ya, karena bisa beracun dan berisiko mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, di sini selanjutnya bagaimana sih cara mengurangi dampak sampah plastik? Untuk mencegah dan mengurangi produksi sampah plastik, teman-teman bisa mencoba menerapkan beberapa tips berikut ini ya. Yang pertama, gunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari bahan lain seperti kaca atau keramik, jangan plastik ya. Yang kedua, kurangi konsumsi atau penggunaan botol minum plastik termasuk membeli minum kemasan. Sebagai gantinya, teman-teman bisa membawa botol minum sendiri untuk membawa air minum. Yang ketiga, gunakan sedotan dari stainless steel atau kertas yang lebih ramah lingkungan. Kalian punya kan? Yang keempat, pilih produk kemasan atau peralatan makanan dan minuman yang terbuat dari plastik mudah terurai atau berlabel biodegradable dan tidak mengandung bisphenol A atau BPA. Yang terakhir, bawa dan gunakan tas belanja sendiri saat berbelanja untuk mengurangi pemakaian tas plastik. Jangan lupa ya, jika berbelanja harus memakai tas ataupun handbag untuk barang belanjaannya agar tidak memakai plastik dan nanti menjadi sampah. Dengan menerapkan berbagai tips di atas, teman-teman turut berpartisipasi dalam mengurangi dampak sampah plastik sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga dan teman-teman pun terhindar dari masalah kesehatan yang dapat terjadi. Teman-teman, selanjutnya ada bagaimana sih cara mendaur ulang sampah plastik? Yang pertama ada koleksi, yang kedua sortir, ketiga pencucian, keempat resizing, 5 pemilahan plastik, dan 6 penggabungan. Seperti yang diketahui, plastik menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Namun, plastik juga menjadi masalah yang signifikan bagi lingkungan, karena sampah plastik dapat mengancam kehidupan makhluk hidup dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Bahkan, untuk sebagian jenis plastik sama sekali tidak bisa hilang dari muka bumi. Terlebih, seperti kalian tahu, bahwa sebagian besar plastik yang ada saat ini berasal dari minyak bumi, di mana merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Namun, untuk membuat kita semakin aware bahwa proses daur ulang adalah proses yang panjang yang memerlukan banyak energi, sehingga jalan terbaik adalah mencegah semaksimal mungkin. Teman-teman, back to topic ya. Tadi cara mendaur ulang sampah. Yang pertama, koleksi. Langkah pertama dalam proses daur ulang sampah yaitu mengumpulkan material atau plastik yang akan didaur ulang. Di saat inilah para pelaku daur ulang mengumpulkan sisa konsumsi plastik dari rumah tangga maupun industri untuk mereka jadikan satu. Maka dari itu, kemudahan dan keefektifan proses ini dan proses setelah ini sangat bergantung dengan bagaimana kita memilih dan memilah sampah dari rumah. Yang kedua, selanjutnya ada sortir. Setelah sampah plastik dikumpulkan, pelaku daur ulang akan menyortir dengan lebih detail berdasarkan beberapa item, mulai dari jenis plastik atau bahan pembuatan, warna plastik, kandung resin atau bahkan cara pembuatannya. Proses ini menjadi salah satu bagian penting karena jenis plastik yang berbeda harus diproses dengan cara yang berbeda pula. Mungkin memilah secara detail seperti itu menantang untuk kita lakukan dari rumah. Namun tidak ada salahnya untuk menambah pengetahuan dan siapa tahu dapat mempraktekannya juga sehingga meringankan beban pelaku pendaur ulang ya.
Yang ketiga di sini ada pencucian. Pencucian sampah bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran dan segala sesuatu yang tidak terbuat dari plastik. Sebagian besar kemasan plastik memiliki label, perekat, atau bahkan sisa makanan yang tidak dapat didaur ulang. Yang keempat ada resizing. Sampah plastik yang sudah disortir dan dicuci kemudian dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil. Hal ini akan membantu memudahkan proses pembentukan dan menjadi kesempatan kembali untuk dibersihkan agar tidak tercampur dengan bahan non-plastik. Yang kelima ada pemilahan plastik ya teman-teman. Setelah proses resizing, langkah selanjutnya yaitu pemilahan plastik. Pada saat pemilahan serpihan-serpihan plastik diuji untuk menentukan kualitasnya. Kualitas pertama yang diuji yaitu kepadatan serpihan plastik. Pengujian seperti ini dilakukan dengan memasukkan serpihan-serpihan plastik ke dalam wadah besar berisi air. Partikel yang kurang padat akan mengapung, sementara partikel yang lebih padat akan tenggelam. Pengujian selanjutnya yaitu air classification, penggolong udara, yaitu proses untuk mengukur seberapa besar atau seberapa kecil sebuah partikel dengan memasukkan material ke dalam ruangan berisikan udara untuk disortir. Pengujian ini dilakukan dengan menjatuhkan partikel plastik ke dalam ruang yang berisi udara. Partikel yang lebih kecil akan terbang ke atas, sedangkan partikel yang lebih besar akan rendah ke bawah. Yang terakhir yaitu penggabungan. Langkah terakhir dalam proses daur ulang sampah plastik yaitu penggabungan, di mana serpihan-serpihan plastik dihancurkan dan dilebur menjadi pelet plastik. Kemudian, pelet plastik tersebut diangkut ke perusahaan manufaktur plastik dan siap digunakan kembali untuk memproduksi produk bermanfaat lainnya. Itulah teman-teman 6 tahapan yang bisa dilakukan untuk proses daur ulang sampah. Panjang ya dan tidak mudah. Belum lagi karbon emisi yang dihasilkan. Beberapa produk memang sedikit sulit dicari alternatif single use plastiknya. Namun banyak juga yang ada alternatifnya. Kita harus kritis dan terus bertanya pilihan apa yang terbaik. Ingat ya teman-teman, bahwa daur ulang adalah jalan terakhir dari piramida 6R dari konsep Zero Waste. Baik teman-teman, yang terakhir di sini ada piramida 6R dari konsep Zero Waste. Yang pertama ada rating, kedua reviews, ketiga reuse, keempat reduce, kelima rot, dan terakhir recycle. Perlu diingat lagi ya teman-teman bahwa pendaur ulangan sampah dari piramida 6R dari konsep Zero Waste, yaitu mendaur ulang adalah jalan terakhir. Mengingat plastik menjadi salah satu masalah yang signifikan bagi lingkungan dan dapat mengancam kehidupan makhluk hidup dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, itulah 6 tahapan proses daur ulang plastik bisa kita lakukan. 6 tahapan ini juga sebagai aksi bentuk peduli kita terhadap lingkungan. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa kurangi sampah kalian, teman atau musuhnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.